Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afriyatri Pradana, NPM 2478291 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan paket tracer 471, yang dimana dalam aktivitas kali ini kita akan mengeksplor tentang physical layer, atau bisa kita bilang MAC address ya. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis atau melihat bagaimana sebuah layanan internet ini saling terhubung untuk membuat traffic sebuah jaringan antara dua perangkat yang saling berinteraksi gitu. Oke, di sini jadi kita langsung aja ke filenya. Jadi di sini kita langsung ke instruksi pertama. Jadi pada instruksi pertama kita akan melihat sebuah IP address ya. Pertama kita klik home PC, selanjutnya desktop, command prompt, lalu ketik IP config. Jadi pada home PC di sini dia memiliki IPv4 yaitu 192.168.075 dengan di sini ini ya, si IP routernya dia tidak memiliki default gateway ya, tapi dia memiliki IPC router yaitu 192.168.0.1, yang berarti dia terkoneksi dengan si router. Oke, selanjutnya kita ulangi step yang tadi di device yang kita gunakan sekarang. Oke, di sini kita klik IP config. Oke, di sini di perangkat saya terdapat IP dari jaringan WiFi ya, yaitu 192.168.1.6 dengan default gateway 192.168.1.1. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan what is the IPv4 untuk router ya. Jadi di sini ya, sudah seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya di home PC di sini IP routernya 192.168.0.1 ya. Kalau kita pastikan, kita lihat si routernya. Nah, dia di gigabit, di interface gigabit Ethernet 10 dia memiliki IP 192.168.0.1. Yang berarti di gigabit 00 ini dia ya menuju ke luar. Selanjutnya what is my public IPv4 address. Di sini kita akan mencari IPv4 publiknya dengan cara kita klik sebuah web browser, lalu ini ya, di web browser kita klik dulu di web browser, lalu kita masukin sebuah URL www.myip.com. Kita tunggu sebentar ya. www.myip.com. Tell me my.com. Oke, kita masukin. Lalu kita lihat nah di sini muncul homepage dari URL yang kita ketik tadi, bahwasannya di sini terdapat informasi
publik IPv4 kita yaitu 10.70.93.27. Lalu terdapat informasi mengenai ISP-nya yaitu Comcast Cable Communication. Lokasi kita saat ini lokasi si IP ini yaitu di Pacific Grove, California, USA. Lalu ini dia lokasi geografinya. Selanjutnya kalau di perangkat kita ini kita bisa menuliskan what is my IP di website seperti Google ya. Lalu kita sebutkan IPv4 address publik ya, lalu location dan ISP. Sekarang kita tes ya. What is my IP? Nah, di sini IP publik kita yaitu 110.137.39.2. Di mana di sini di ISP-nya yaitu PT Telkom Indonesia, benar ya. Lalu city Kedaton, regionnya Lampung, country Indonesia. Selanjutnya kita lihat examine di koneksi di jaringan kita. Seperti apa koneksi yang kita lihat antara perangkat dengan router, apakah wired atau wireless. Jadi dari perangkat yang saya gunain di sini ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, bahwasannya di sini kita menggunakan WiFi yang berarti dia menggunakan wireless LAN, jadi tidak menggunakan kabel LAN. Selanjutnya kita di part 2 akan nge-trace the path between source and destination. Jadi kita akan menjelajah gitu jejak-jejak saat kita berinteraksi ke suatu URL. Nah, di sini kita akan tracer ya. Jadi kita melihat jejak yaitu dengan sebuah command tracer yaitu www dengan URL-nya www.hawaii.ng. Next. Lalu kita buka command prompt, tracer www.hawaii.ng. Oke, jadi di sini dia lagi nge-tracking. Kita tunggu sampai trackingannya selesai. Ya, jadi ketika output memulai ada RTO ya, request timeout, yang dimana ini trackingan 15/16, kita bisa Ctrl C ya, tapi di sini belum RTO ya. Nah, proses tracking ini maksimumnya sampai 30 Hz ya. Lanjut, kalau udah kita investigasi ya di second hop. Jadi di sini di second hop kita atau tracking kedua sama ya 10.120.8961, yang dimana kita nggak bisa melacak IP ini seperti yang kita lakuin tadi ya pada IP publik, karena di sini 10.120.8961 di sini dia menggunakan sebuah IP privat. Oke, selanjutnya kita akan di jaringan kita sendiri. Teknologi variation control pertanyaan. Oke. Lalu kita tetapkan
memasukkan ini ya, sebuah informasi dari hop kedua ini, dari IP di hop kedua. Jadi di sini hop IPv4 addressnya 10.128.9.1, ISP-nya apa nih? ISP di sini apa? Nah, seharusnya dia ini ya, home router PT harusnya. Oke. Ya, ISP-nya seharusnya bentar. 91. Kalau kita perhatiin di sini kan dia ini ya, jalurnya ke router 1. Nah, jadi kemungkinan ISP-nya si router ini, tapi saya kurang tahu spesifik ya. Nah, city-nya ini masih di USA. Oh iya, mungkin ini nama si ISP router ya. Si antara dua itulah. Lalu di sini city-nya mungkin di Monterey ya, Monterey region. Country-nya USA itu. Lalu region-nya California. Selanjutnya kita investigasi apa nih? Ini hanya investigasi letak geografinya saja. Dan itu kita akan investigasi the local ISP network. Oke. Nah, di sini dikasih tahu ya bahwasannya ISP yang kita tadi sempat bingungkan itu punya si Comcast Net ya. Jadi ISP dari ISP-nya ini adalah Comcast Net. Selanjutnya what IPv4 address pada 3 tracking ketiga di sini IP addressnya 10.110.178.133 ya. Lalu router dan interface yang ada di Monterey CA. Lalu bentar. Kita lihat di sini 110.110.178.133 ini terkait dengan perangkat yang mana? Kita lihat dulu. Oke, di sini kalau kita lihat di domain atau di router RUR02 dengan domainnya Monterey CAS FBA Comcast Net ini, kita lihat di interface gigabit Ethernet 00-nya adalah 10.110.178.133 yang berarti pada hop ketiga ini dia terkait dengan si router 2 ini ya, di Monterey CA. Selanjutnya, apa yang kamu pikirkan mengenai IP address pada interface yang tidak ditampilkan saat tracer root ya? Jadi yang saya pikirkan saat kita melakukan sebuah tracer root atau pelacakan, di sini hanya berfokus pada tujuannya saja, jadi sumbernya tidak ditampilkan ya. Oke, selanjutnya kita akan
investigasi domain name. Oke. Di sini kita investigasi dan pakai tracer navigate entry. Navigate level intensity. Nah, kita perlu ini dulu, kita perlu keluar dari sini. Lalu kita perlu pergi ke Sanjos. Sanjos. Lalu di sini terdapat 3 bangunan seperti yang dibilang pada instruksi. Lalu kita akan mengeksplor perangkat yang ada di 3 gedung ini. Jadi di sini hub kelima di sini 10 151 78 177 10 151 78 177. Nah, di sini 10 151 78 177 tadi berarti dia berada di hub 5 dengan domain name-nya yaitu Santa Clara CASFBA di interface gigabit 00 dengan IP address-nya 10.151.78.177. Selanjutnya di hub ke-6 10.110.4121 ya IP address-nya. 10.110. Coba lihat di sini ya. Nah, ini ada ya. Dia di domain name-nya Sun Valley. Sunny Valley CA Ibon Comcast Net, yang mana dia di interface 00 gigabit 00. Selanjutnya pada hub ke-7 10 110 4630 10 110 4630. Oke, di sini kita lihat dia berada di gedungnya sama tapi dia berbeda router ya. Di sini dia domainnya ya CR12 Sun Valley CA Ibon Comcast.net di gigabit 00. Selanjutnya di hub ke-8 dengan IP address 10.110.3718. Kita lihat di gedung yang lain 37.118 apa benar 37.1 benar ya. Jadi dia berada di domain name channel 19 Breakox CA Ibon Comcast.net, dimana dia berada di gigabit 00. Selanjutnya di hub 9 ya, hub 9 dia IP address-nya 32.246. Oke, ternyata dia berada di domainnya ya, PE119 Breakox CA Ibon Comcast.net, dimana di sini dia di interface gigabit 00 ya. Oke, udah kita jelajahi dari setiap hubnya. Selanjutnya kita akan investigasi the link antara Comcast dan internet 2. Jadi di sini kita akan investigasi tepatnya di hub 9. Di hub 9 ya. Di paket jadi di sini 9 udah, sekarang kita 9 udah, sekarang kita investigasi pada ini ya hub 10.
10 ini 172 16 69 141. Interface mana ini? 172 16 69 141. Coba kita ke gerbong Sanjos, kita lihat router yang tersisa ya. Ternyata dia ternyata dia ada di interface gigabit 00. Nah, selanjutnya kita akan ini apa? Internet dulu. Oke, ini di luar topologi nih ya. Dia hanya mencari di Wikipedia sebuah informasi mengenai apa nih? Mengenai internet 2. Oke. Kita lanjut aja ke step 9. Jadi di sini kita akan menganalisis di hop 11. Pakai TSN affiliate the intercity local network Los Angeles. Itu di mana? Di Los Angeles ya? Oh, bukan ya. Kita klik Los Angeles, lalu Losanet 2. Jadi dia ini di hop 11 ya, gitu ya. Kita hop 11. Hop 11 punya IP address-nya 172.16.20.255. Oke, berarti dia berada di interface gigabit 00 ya. Tepatnya di California ya, di Los Angeles, California. Selanjutnya kita akan investigasi building across the Pacific Ocean. Dimana ini adalah hop 12. Ini Pacific Ocean. Jadi di sini ada sebuah kabel yang menghubungkan dua country, yaitu California ke Hawaii Island. Kedua kabel. Dimana di sini kabelnya adalah CUS, submarine cable. Oke. Ini mungkin kita lewatin ya. Ini karena kita mencari sebuah informasi mengenai kabel nut yang ada di bawah laut. Saya kurang paham mengenai teori tersebut. Nanti kita akan investigasi hop 13. Interface apa yang ditetapkan pada hop 13? Hop 13 ini kita lihat ya, di sini udah nyampe gimana nih? University of Hawaii jaringan. Jadi kita buka Hawaii dulu, lalu kita klik nih. Dimana IP ini berada di router I2PX Hawaii ya. Perhatikan router kedua, yaitu Kolanut RE0AHNET. Jadi interface yang ditetapkan pada IP address pada hop 13 di sini adalah gigabit 00 ya. Dia hostnya ini sama ya, host portionnya sama. Jadi dia berada di gigabit 00 di router Kolanut RE0.net ya. Oke, selanjutnya di investigasi IP address yang kita ketahui, cascade output. Dulu di hop terakhir di sini
adalah 172.31.149.56 ya. 31.149.56. Berarti dia udah nyampe Hawaii Edu ya. Kita lihat di sini 172 sudah 172.31.149.56. Oke, berarti dia udah nyampe ke sini ya, udah nyampe ke apa namanya, Hawaii Edu. Nah nih, web server www.hawaiiedu 172.31.49.56. Nah, jadi begitu proses tracer yang kita lakukan pada praktikum kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.